Bismillah, ternyata Samsung rilis smartphone pertama di 2026 ini, Galaxy A07 yang varian 5G ya. Ini harganya 2,7 jutaan, kayaknya 2799, cuma ada promo 100.000 jadi 2699 dan masih bisa dapat promo marketplace. Kemarin saya bayar sekitar 2,5 sekian lah ya. Ini dapat ekstra garansi jadi 2 tahun, kemudian juga dapat software update jaminannya 6 tahun ya, sama security patch-nya juga, serta di promo first launch-nya ada gratis charger 25 watt juga ya, tidak untuk dijual. Jadi kalau misalkan ke depannya setelah periode ini tanpa charger sangat memungkinkan. Kemudian speknya sama persis dengan yang 4G yang worth it banget itu, cuma ini dijual baru satu varian ya, RAM 6GB, storage 128. Yang 4G kan udah ada yang sampai 8256 tertinggi dan terbawahnya 464 ya. Yang 4G pakai Helio G99, yang 5G pakai MediaTek Dimensity 6300 ya. Baterainya sama-sama 6000 mAh, kemampuan fast charging-nya 25 watt, kamera belakangnya 2 dengan kamera utama 50 megapiksel. Nih, 6 kali OS dan security disebutkan di box-nya. Jadi itu adalah fitur yang kedepankan atau nilai jual yang Samsung berikan ya. Dimunculkan, dibangga-banggakan di box-nya. Ini ada 3 varian warna, cuma yang satu entah belum tersedia atau sudah habis. Jadi saya ambil yang light violet ya, nggak ambil yang warna gelap. Ini smartphone-nya ketebalannya sekitar 8,2 mm. Kemudian di paket penjualnya dapat SIM ejector. Pertama, seperti ini bentuknya. Simple saja. Kemudian juga dapat kabel data atau kabel charging Type C to Type C, sorry, warna putih ya. Dan ini buku quick start guide sama buku garansinya di bagian tengah ya. Ini ada form garansinya dan daftar service centernya yang banyak banget. Sudah sesimpel itu kalau unboxing Samsung. Chargernya nggak saya buka. Oke, ini dia warna light purple-nya. Light violet, bukan purple ya. Light violet. Jadi desain atau finishing back cover-nya ini kayak smartphone tahun 2018-an ya. Pada zaman dulu namanya ada yang apa sih, Nebula, Fantasi, apalagi Cotton Candy enggak kayaknya, apa sih, bukan unicorn ya, pokoknya kayak gini si penampakannya itu kayak berwarna-warni, kalau sudutnya berbeda warnanya juga berganti dengan 2 kamera belakang. Yang kedua entah buat apa, nanti kita cek aja di aplikasi kameranya. Yang jelas kamera utamanya 50 megapiksel, ada LED flash 1 di situ. Logo Samsung di bagian bawah tidak terlalu jelas, yes, oke, kelihatan. Sisi kanan ada button island yang berisi volume rocker dan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Sisi atas ada mikrofon kedua. Ini bentuknya makin kotak kerasa ya, dan sudutnya kurang membundar atau membulat. Sisi kiri ada SIM tray, sisi bawah ada jack audio 3,5 mm masih ada buat teman-teman yang butuh. Ada mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 1 buah garis memanjang. Tadinya mau ngomong alhamdulillah triple card slot, ternyata tidak. 2 slot hybrid ya. 1 slot bisa dipakai bergantian antara nano SIM card dan micro SD. Jadi kalau misalkan belum juga dijual varian yang 256, teman-teman bisa tambahkan micro SD untuk sementara. Kemudian untuk layar masih pakai notch di atas. Kita akan lihat juga bezelnya lebih tebal karena Samsung si penampakan layarnya tidak lebih menonjol dari frame bodinya ya. Jadi kompensasinya dimasukin ke bezel buat lipatan si panel layarnya di pinggir-pinggir. Bezelnya lebih tebal, nanti kita cek. A few moments later. Selesai setup, kita segera masuk ke home screen-nya. Mudah-mudahan sudah pakai One UI terbaru. Ini wallpaper-nya dan saya ngerasa ini terlalu silau di kamera saya. Bentar ya. Kita turunkan dulu si screen brightness-nya. Oke, udah lebih bersahabat sekarang di kamera saya. Ini pakai MediaTek Dimensity 6300. Kemudian layarnya PLS ya, TFT setara dengan IPS lah kurang lebih. HD plus saja. Sementara untuk refresh rate-nya kita akan cek di sini. Apakah 120 atau 120 Hz ya maksimal ya, mantap.
Kemudian di About Phone-nya kita akan cek untuk software-nya. Pakai One UI 8.0, Android 16 sudah. Kalau Samsung urusan software update sih rajin ya, termasuk yang device terjangkaunya juga nggak ditinggalkan kebagian. Cepat lah dapat software update-nya ke versi selanjutnya. Kemudian security patch levelnya ini 1 November 2025. Tapi saya belum connect WiFi, jadi belum bisa ngecek ya apakah sudah ada update atau tidak. Kemudian kita lihat memori yang terpakai. Storage-nya terpakai 17,1 GB, available 110,9 GB, RAM-nya 6 GB, dan ada RAM Plus. RAM Plus-nya sudah menyala di 4 GB ya, bisa pilih 2, 4, atau 6. Oke, kemudian untuk bloatware sedikit, biasanya beberapa harus di-download dulu bahkan. Ada dari Microsoft biasanya 4, ini baru 1, OneDrive, kemudian ada Facebook, Instagram, sisanya dari Samsung, kemudian S-Lime, Lazada, Salam, dan AppStation enggak kali ya. Salam ini mungkin karena ini rilisnya jelang Ramadan, jadi ada aplikasi Salam. Sekarang kita cek untuk kameranya. Bisa in sensor zoom 2 kali karena sensornya 50 megapiksel, tapi tidak ada lensa ultra wide dan juga tidak ada makro. Betul, tidak ada makro, jadi lensa kedua hanya buat depth atau buat EA ya. Ada mode Pro, bisa setting ISO dari 50 sampai dengan 3200 dan shutter speed-nya dari 1/12.000 sampai dengan 30 detik. Jadi panjang ya. Fokus bisa di set manual juga. Dan bisa atur white balance juga. Udah Pro-nya hanya buat kamera belakang dan kamera utama ya. Oke. Kita cek videonya sedikit sekarang. Videonya bisa rekam hingga berapakah? Oke, Full HD 30 fps. Sepertinya depan belakang ya. Full HD 30 fps dan tidak ada mode Super Steady. Sisanya ada mode Portrait, foto, video, more, Pro, Night Food, Panorama, Slow Motion, dan Hyperlapse. Oke, seperti biasa Samsung pasti yang dikedepankan adalah masalah security. Dia punya Knox Vault, kemudian jaminan software update-nya yang panjang, 6 tahun ini dijamin. Bukan maksimal 6 tahun, tapi setidaknya alias minimal 6 kali security dan OS update ya. Mantap, security-nya 6 tahun, OS update-nya minimal 6 kali. Jadi kalau ini Android 16 bisa dipakai sampai Android 22. Insya Allah ya. Mudah-mudahan masih kuat tuh si speknya pas nanti Android 22 hadir. Kita belum tahu 6 tahun ke depan seperti apa perkembangan kebutuhan spek smartphone. Tapi teman-teman kalau lagi nyari smartphone 2 jutaan, harus branded, apalagi harus Samsung. Mungkin ini salah satu alternatif ya. Saya belum tahu deh, tahun ini sampai awal Februari udah ada beberapa yang launching dan kerasa kalau harga berbanding speknya ada semacam antara speknya turun harganya nggak terlalu naik, atau speknya standar nggak naik, atau speknya naik tapi harganya juga naik lumayan. Ada dua sih kemungkinannya. Ada yang disunat, ada yang tetap seperti biasa tapi harga naik. Ya kerasa sih masalah semikonduktor ini berpengaruh ke semua brand ya, jadi pada naik harganya. Mudah-mudahan teman-teman yang memang lagi butuh bisa dapetin promo. Cek aja produk yang muncul di video ini, YouTube Shopping, dan juga link di deskripsi. Siapa tahu ada promo menarik. Biasanya payday sama tanggal kembar sih yang nggak boleh dilewatin kalau mau beli online ya. Vouchernya mentoknya di situ, banyak promo. Apalagi kalau dari official store-nya memang lagi ada program diskon ya. Jadi jangan lupa cek link di deskripsi sama produk YouTube Shopping yang muncul di video ini. Ini dia Samsung Galaxy A07 5G. Dengan Dimensity 6300, yang ini RAM 6 GB, storage 128 GB, sudah UFS tentu. Layar PLS TFT, ya IPS-nya Samsung dengan notch HD Plus saja, tapi udah 120 Hz, baterainya 6000 mAh, udah makin besar. Ini harusnya ada waterproof ratingnya juga ya, antara IP54 atau IP64. Fast charging-nya 25 Watt, di saat saya beli dapat charger tadi ya. Charger 25 Watt ini kalau beli lumayan harganya. Kemudian juga ada ini ya, layanan Samsung benefit ekstra di awal launching ini, garansi resminya jadi 2 tahun, bukan 1 tahun lagi. Ini dia Galaxy A07 5G yang harusnya buat pemakaian sehari-hari udah sangat cukup, terutama buat mereka yang pakai smartphone-nya buat kerja, bukan buat gaming dan lain-lain.
Kita tunggu ya nanti setelah ini Samsung bakal rilis apa lagi. Hatur nuhun sudah menyimak video unboxingnya. Segini aja dulu dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.